Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita dari sore sampai sudah malam ini ya. Apa kabar malam ini? Baik, luar biasa. Ini saya lihat luar biasa. Putih semua ini dia. Kan main ya. Hari ini kita mengenakan pakaian putih karena kita memasuki hari Kamis Putih. Dan hiasan yang ada di depan ini semuanya serba putih. Ya, kalau kita tanya, kenapa Kamis Putih? Ya karena semuanya liturginya putih. Ya, kenapa putih? Ya, kalau pada zaman dulu itu ini ada kaitannya juga dengan kalau putih itu lambang apa? Kesucian ya. Putih lambang kesucian. Kita juga diundang untuk perjamuan kudus, perjamuan yang suci. Pada zaman dahulu ketika itu sakramen pengakuan dosa itu belum dibuat secara pribadi, tetapi masih menjadi pengakuan dosa umum, maka pada masa puasa mereka ketika sudah ditaruh abu itu lalu kemudian mereka ini disendirikan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan hukuman itu, mereka ketika masuk gereja itu tidak boleh ikut di dalam perayaan Ekaristi. Mereka itu sesudah itu perayaan Sabda, lalu mereka akan keluar dari ruang perjamuan atau dari gereja itu. Nah, pada hari Kamis Putih itu mereka yang keluar tadi lalu diundang untuk masuk. Mereka yang sudah itu menerima itu apa? Penitensi, rekonsiliasi. Mereka itu diperbolehkan lagi untuk bergabung bersama-sama dalam perayaan perjamuan yang kudus itu. Jadi ada apa dalam sejarahnya itu berarti ada makna dari penyucian. Nah, siapa yang sudah suci? Ini pertanyaan tadi dari kata-kata Yesus tadi, yang sudah mandi berarti sudah bersih. Anda semua sudah pada mandi kan? Ya? Yang sudah mandi itu sudah bersih, cukup dibasuh kakinya saja. Tapi tidak semuanya bersih. Nah, ini Anda termasuk kelompok yang mana ini? Yang sudah mandi dan bersih atau yang sudah mandi tetapi belum bersih? Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam ini tentu kita harus membangun niat bahwa saya sudah mandi dan saya juga mau untuk bersih. Ya, memang mungkin tidak bersih sempurna, tidak suci sempurna, akan tetapi saya membangun niat saya supaya saya ini juga sungguh-sungguh disucikan. Nah, hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita itu mau disucikan. Ya. Kita memasuki hari suci, supaya kita boleh disucikan. Kan bacaan pada hari ini itu nanti akan kita baca, bacaan pertama tadi akan kita baca lagi pada hari malam Paskah. Ya kan? Bacaan pada malam Paskah selalu ada kisah tentang bacaan yang pertama tadi dibacakan pada hari ini. Tentang perayaan Paskah. Jadi sebetulnya saudara-saudara sekalian kita diingatkan untuk mau melihat bagaimana proses penyucian kita. Proses penyucian kita bukan hanya pertama adalah usaha kita sendiri, akan tetapi proses penyucian itu terjadi karena korban dari Kristus sendiri. Ya, bacaan pertama tadi berkisah tentang korban anak domba yang harus dibuat oleh umat Israel sebagai kenangan akan peristiwa bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan mereka dari penindasan di Mesir, ya kan?
Tetapi pada hari ini kita diajak untuk secara lebih dekat, secara lebih detail, secara lebih teliti untuk kita menerima perjamuan bukan anak domba atau kambing, akan tetapi anak domba sejati, yaitu Kristus Yesus sendiri. Bacaan Injil menyampaikan kepada kita sekalian, karena Ia itu mengasihi kita dan kasihnya itu tidak berkesudahan. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus menempatkan ini bacaan ini dalam kesempatan kita ini berhadapan dengan orang yang kita kasihi yang sedang sekarat. Apa yang terjadi di sana? Kita kumpul, Papa, Mama, kalau Tuhan panggil, biarlah terbuka dan silakan pergi. Kita mengatakan begitu kepada yang sudah tidak sadar itu, supaya ia memang pergi. Tetapi kalau ia itu sadar, ia itu merasa bahwa sungguh sangat penting masa akhir, dia akan mengundang anak-anak, mengundang keluarganya untuk berkumpul dan kemudian mulai mengatakan pesan-pesan terakhir. Warisan, kata-kata yang merupakan wasiat bagi keturunan atau anak-anak atau mereka yang masih hidup. Ia akan mengatakan, nanti rumah ini akan menjadi milik siapa? Nanti tanah yang ada di sana itu, toko yang ada di situ itu. Pesan-pesan yang sungguh-sungguh dirasa penting disampaikan supaya anak-anak jangan sampai pada waktu itu masih dengan orang tuanya itu pada rukun-rukun, nanti pada berkelahi hanya memperebutkan warisan. Sangat penting kata-kata wasiat, kata-kata yang terakhir itu. Dan Yesus pada waktu itu dia menyadari bahwa saatnya sudah tiba. Antara perasaan sedih, antara perasaan aduh memang sudah ini apa yang akan saya jalani sudah sampai waktunya, membuat bahwa Yesus itu mengundang para murid. Ada beberapa tindakan yang ia lakukan pada kesempatan itu. Yang pertama adalah mengundang para murid itu untuk hadir dalam perjamuan malam terakhir. Kalau kita itu makan bersama, maka apa yang terjadi di situ? Makan bersama adalah suatu acara yang mulia. Makan bersama mengungkapkan rasa syukur. Kita tidak akan membuat hal-hal yang tidak baik pada kesempatan makan bersama. Bahkan kita juga tidak akan menyampaikan hal-hal yang sedikit menyinggung. Kalaupun kita barangkali agak jengkel, tapi tidak akan kita ungkapkan pada waktu makan bersama. Perjamuan makan bersama kita sebut juga dengan perjamuan kasih. Kita dikumpulkan dalam satu meja. Kita dikumpulkan dengan makanan yang sama, minuman yang sama, dan kita menikmati perjamuan yang sama dalam suasana kasih. Dan saudara-saudara, Yesus pada waktu itu, kalau umat Israel itu perjamuannya adalah daging anak domba ataupun kambing bersama dengan roti tak beragi dan sayur pahit, pada kesempatan Yesus itu mengadakan perjamuan bersama, ia menyampaikan kepada para murid, roti tak beragi masih tetap
adalah roti tak beragi, dengan meminum anggur yang adalah anggur dari buah anggur. Akan tetapi Yesus memaknai, dan inilah dikatakan perjanjian baru yang kusampaikan kepadamu. Perjanjian yang lama itu kita mengenangkan dengan korban daging domba dan kambing. Tetapi perjanjian baru ini adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah dan tubuhnya sendiri. Yesus yang harus mengorbankan dirinya sendiri sebagai perjamuan itu. Maka ketika ia mengambil roti, ia mengangkat roti, mengucap berkat, membagikan kepada para murid dengan berkata, "Terimalah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Pernyataan Yesus mau menyampaikan bukan hanya saja bahwa ini roti itu menjadi kewajiban yang kamu makan, tetapi ini adalah tubuhku sendiri yang besok. Ia tidak mengatakan kepada para murid, besok ini akan terjadi. Tidak, tetapi inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Demikian juga dengan anggur. Inilah piala darahku yang diserahkan bagi kamu dan bagi banyak orang. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, sebagai kenangan akan aku. Kenangan akan Yesus sendiri. Yesus mengajak kepada para murid untuk memang tadi seperti dinyanyikan di dalam Mazmur Tanggapan tadi. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Setiap kali kita menyambut roti, kita bersatu dengan Kristus sendiri. Bukan hanya sekedar makan, akan tetapi kita diajak untuk mengalami. Yesus menawarkan diri bersatu dengan kita. Kita menyambutnya juga tentu untuk persatuan dengan kita. Dan saudara-saudara sekalian, itu perjamuan. Perjamuan sebagai ungkapan penyerahan kasih, panggilan kasih, ungkapan keterbukaan hati untuk mau mengundang bersatu, dan juga tentu tanggapan yang saya berikan, tanggapan baik, tanggapan positif. Oke, saya hadir dan ikut dalam perjamuan itu. Dan bahkan menerima perjamuan dengan makan itu, saya sungguh-sungguh mau menyatukan diri kita dengan Dia yang dipersembahkan di situ. Kalau kita itu dalam perjamuan biasa, kita mau makan, kita menghargai, kita yakin, kita percaya tidak ada racun di situ. Tetapi dengan tubuh Kristus, kita bukan hanya bahwa itu bukan racun bagi kita, tetapi kita menerima Dia sendiri yang mau bersatu dengan kita. Dan saudara-saudara sekalian, ketika sudah perjamuan, Yesus mau mengungkapkan bagaimanakah ia itu mau sungguh-sungguh memberikan dirinya. Ia memilih untuk membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki memang biasa dilakukan ketika orang itu mau masuk dalam perjamuan. Kita ingat ketika perjamuan di Kana itu disediakan di depan sana, depan rumah itu, tempayan-tempayan untuk pembasuhan kaki. Tapi kali ini Yesus justru sesudah perjamuan membasuh kaki murid-muridnya lagi. Dan ketika Petrus bertanya, maka Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang aku lakukan sekarang, tapi nanti kamu akan tahu maksudnya. Dan Yesus kemudian memberikan keterangan kepada mereka. Engkau menyebut aku guru dan katamu itu tepat. Dan kalau aku gurumu itu melakukan ini, maka kamu harus melakukan juga. Makna pembasuhan kaki adalah bahwa saya tunduk melayani.
bahwa saya tunduk menghormati, bahwa saya tunduk menghargai, bahwa saya tunduk mengasihi. Kalaupun misalnya saya itu mungkin bersalah, saya membasuh kaki supaya saya mendapatkan pengampunan. Yesus yang tidak perlu pengampunan pun mau membasuh kaki, apalagi kita ini yang punya banyak salah dan dosa. Maka kita ini bukan minta dibasuh supaya dibersihkan, tapi dengan membasuh kaki berarti saya merendahkan diri saya untuk saya meminta kerahiman pada Dia yang saya basuh kakinya ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pengalaman untuk dipegang kakinya tidak nyaman. Kalau saya ya, ada yang datang, pastor saya bersujud, dan datang bersujud, pegang kaki, dicium-cium kaki, nangis di kaki. Bukan main, tidak nyaman sekali. Tidak nyaman. Apalagi kalau itu maksudnya adalah supaya saya itu mendapatkan sesuatu dari pastor. Tetapi kalau pembasuhan kaki itu diungkapkan sebagai tanda kasih, aku melayani engkau, engkau mengambil bagian di dalam hidupku, kalau saya basuh kaki, maka ini menjadi sebuah ungkapan bagaimana Tuhan mengutus kita juga. Kita diajak untuk bersatu dengan Tuhan, kita juga lalu kemudian diutus oleh Tuhan untuk kita boleh mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, keinginan, kerinduan Tuhan itu, mengumpulkan kita semua di dalam perjamuan abadi itu melalui apa yang kita lakukan. Pertemuan tidak akan terjadi dengan upaya-upaya, tetapi pertemuan bisa terjadi kalau kita terbuka untuk mengasihi, terbuka untuk mau memberi ampun, terbuka untuk memberi belas kasihan, terbuka untuk merasakan persaudaraan kita ini harus diperbaharui selalu di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin ada juga perselisihan, tetapi ada saat rekonsiliasi pada waktu kita bertemu bersama-sama. Mari saudara-saudara sekalian, kita sekarang akan melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan kita menyaksikan pertama pembasuhan kaki sebagai ungkapan bagaimana kita juga mau mendengarkan dan mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas perutusan kita sekarang. Saya mengundang mereka yang akan dibasuh kakinya, yang telah bersedia untuk dibasuh kakinya, untuk maju ke